well-known players in the past, they don't know. Well, football didn't exist before the Premier League, of course. But because I remember that when I signed the contract as a manager. Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Ronald Koeman gelisah pemainnya lebih memilih Indonesia daripada Belanda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Inilah invasi pemain Belanda ke Timnas Indonesia terus mengalir. Ya, memilih untuk menjadi pemain Indonesia adalah suatu hal tepat-tepat saja. Karena kita tahu saat ini telah banyak pemain Belanda yang jatuh hati kepada Indonesia dan menaturalisasi dirinya menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia. Hal yang wajar mengingat mereka memiliki darah keturunan Indonesia. Entah itu keturunan dari orang tua ayah atau ibunya, atau bahkan juga kakek neneknya yang berdarah Indonesia. Namun kali ini ada yang beredar bahwa akan ada lagi pemain keturunan baru yang akan membela Timnas Indonesia, situasi yang membuat Federasi Timnas Belanda semakin gelisah. Namun siapakah pemain yang akan membela Timnas Indonesia selanjutnya? Ya, diketahui usai Piala Asia berlangsung, Timnas Indonesia akan semakin kuat jika melihat dari berbagai posisi yang ada. Hal itu dikarenakan karena akan ada pemain tambahan yang akan bergabung ke Timnas Indonesia. Pemain yang akan bergabung adalah pemain yang sebelumnya telah menjalani proses naturalisasi seperti Jay Itzes, Ratnar Oratmangun, Tom Haye, Nathan Chu Aon, hingga Martin Pes. Di mana para pemain ini akan diprediksi bergabung pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia pada Maret mendatang. Ya, pemain-pemain tadi akan menyusul pemain yang baru bergabung dan sudah berpartisipasi di Timnas Indonesia dan telah menunjukkan kualitasnya di Piala Asia kemarin. Mereka adalah Justin Hubner, Saina Patinama, hingga Sandy Walsh. Ketiga pemain tersebut telah bergabung bersama Timnas Indonesia dan telah menjadi pilihan di Piala Asia, di mana Justin Hubner dan Sandy Walsh telah menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang tak tergantikan di Piala Asia. Dengan kecerdasan, keterampilan, hingga skills dan ketenangan yang membuat mentalnya matang meskipun melawan tim-tim besar seperti Irak, Vietnam, Australia, hingga Jepang. Ya, setelah Timnas Indonesia selesai mengikuti turnamen di Piala Asia, kini Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik dengan adanya pemain keturunan yang akan membela Timnas Indonesia. Tak main-main, pemain yang dimaksud adalah Jairo Riedewald, pemain yang saat ini membela Crystal Palace di Liga Inggris. Bahkan pemain yang disebut tukang jegal itu terang-terangan ingin membela Timnas Indonesia, seperti yang tulisan yang dibalasnya melalui sebuah DM dari orang Indonesia. Ya, selain Riedewald, ternyata masih ada pemain lagi yang akan digadang-gadang akan bergabung ke Timnas Indonesia. Striker tajam itu adalah Ole Romani, di mana ia saat ini tengah bermain di FC Utrecht di era divisi Belanda, di mana pada posisi striker ini sangatlah dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Ia juga memiliki banyak kelebihan, diantaranya adalah mempunyai kecepatan dan shootingan yang terarah serta haus gol. Ya, dengan banyaknya pemain yang akan bergabung ke Timnas Indonesia semakin meningkat, lantas KNVB, Federasi Sepak Bola di Belanda, menyoroti hal tersebut. Mereka terlihat semakin gelisah melihat para pemainnya bergabung ke Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan langsung oleh Gijs de Jong, di mana ia mengungkapkan kepada media bahwa Indonesia sah-sah saja mengambil pemainnya asalkan tidak banyak-banyak. Mark Klok salah satu contohnya, dia tadinya pemain asal Belanda, sekarang memperkuat Timnas Indonesia, tentu bagus, tapi jangan banyak-banyak.
ucap Gijs De Jong saat ditanya media di Jakarta. Ya, dari apa yang dikatakan De Jong, tentunya Indonesia telah melanggar kebijakan ocehan yang tidak begitu resmi dari De Jong, di mana timnas Indonesia saat ini telah mengambil banyak pemain naturalisasi. Di mana pada saat ini sendiri yang resmi memperkuat timnas Indonesia ada 7 pemain, sedangkan yang masih menjalani proses naturalisasi ada 4 pemain. Belum lagi jika ditambah ada beberapa pemain yang diprediksi bakal memperkuat timnas Indonesia seperti Kevin Dix, Joey Pelupessy, hingga Jordi Wehran. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. Ya, melihat itu semua, untungnya pemain-pemain yang diambil timnas Indonesia memiliki tingkatan di level standard sehingga tak mempengaruhi timnas Belanda saat ini. Namun beda halnya jika Tidjani Raiders bisa bergabung ke timnas Indonesia saat dibujuk oleh Indonesia. Namun sayang hal itu tak terjadi lantaran Tidjani Raiders memilih timnas Belanda ketimbang timnas Indonesia. Karena saat itu Tidjani telah dipersiapkan debut oleh Ronald Koeman di timnas Belanda. Dan saat itu peluang timnas Indonesia untuk mendapatkan jasa Tidjani gagal. Karena Koeman tahu pemain yang saat ini membela AC Milan itu menjadi pemain satu-satunya grade A jika masuk ke timnas Indonesia. Untungnya timnas Indonesia masih bisa merekrut pemain muda seperti Justin Hubner yang diprediksi akan menjadi pemain bintang di timnas Indonesia di masa yang akan datang. Meski begitu, ada pemain top yang datang dengan sendirinya untuk ingin bergabung ke timnas Indonesia. Ia adalah Jairo Riedewald, pemain Crystal Palace. Sayangnya untuk saat ini PSSI tak bergerak untuk Jairo Riedewald karena saat ini PSSI masih ingin segera merampungkan proses naturalisasi yang akan bergabung ke timnas Indonesia. Ya, jadi itulah tadi bagaimana Ronald Koeman yang sedikit gelisah melihat pemainnya dibajak Shin Tae-yong.